Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proposal pembuatan tablet ekstrak jahe merah yang merupakan tugas dari mata kuliah standarisasi bahan alam. Perkenalkan, nama saya Nengintan Oktavianti, NPM 191FF03040, kelas 2 IPA 1. Langsung saja pada daftar isi. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Bab 2 ada isi, nama produk, sediaan yang akan dibuat, komposisi, khasiatnya, cara pembuatan, pengemasan, metode uji, rancangan anggaran biaya. Dan bab 3 ada penutup, daftar pustaka, lembar pengesahan dan lampiran. Bab 1 ada pendahuluan, latar belakang. Nah, zat aktif jahe merah yang akan digunakan adalah gingerol sebagai anti radang dan pelega tenggorokan. Agar fungsi jahe merah lebih terasa dalam tenggorokan, maka perlu dibuat sediaan ekstrak jahe merah yang lebih efektif, menarik, praktis, dan dapat menutupi rasa jahe merah yang pedas dan sedikit pahit. Salah satu bentuk sediaan yang dapat digunakan yaitu dengan dibuat sediaan tablet, yaitu tablet effervescent. Memiliki keuntungan yaitu dapat menimbulkan rasa segar dan enak akibat adanya bunyi yang dihasilkan ketika tablet effervescent dimasukkan ke dalam segelas air, sehingga diharapkan mampu menutupi rasa jahe merah yang sedikit pahit. Bahan yang digunakan dalam pembuatan tablet ini tidak jauh berbeda dengan tablet konvensional pada umumnya. Hanya saja dalam formula tablet effervescent terdapat bahan yang berfungsi sebagai sumber asam dan sumber basa. Sumber asam yang umum digunakan dalam tablet effervescent adalah asam sitrat dan asam tartrat. Natrium sitrat memiliki kelebihan yaitu lebih mudah larut dibandingkan asam sitrat, sedangkan asam fumarat memiliki sifat asam yang tinggi. Di sini ada rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diambil sebagai berikut. Apakah khasiat dari tablet obat ekstrak jahe merah dan apakah perbedaan antara jahe merah dengan jenis jahe lainnya? Selanjutnya ada tujuan pada kegiatan rancangan pembuatan dan pembahasan mutu satu buah produk sediaan obat tradisional ini antara lain mengetahui khasiat tanaman jahe merah, mengetahui perbedaan antara jahe merah dan jenis jahe lainnya yang dijadikan sebuah produk obat tradisional. Dan selanjutnya ada manfaat dari kegiatan rancangan pembuatan dan pembahasan mutu satu produk sediaan obat tradisional ini, yaitu dapat mengasah dan mempertajam keterampilan mahasiswa dalam mengembangkan obat tradisional. Bab 2 ada isi. Yang pertama, nama produk. Produk obat tradisional ini bernama ekstrak jahe merah. Sediaan yang dibuatnya yaitu tablet. Komposisinya di sini ada ekstrak jahe merah, beratnya 255 mg, ada natrium bikarbonat, natrium sitrat, asam fumarat, laktosa monohidrat, ada PVV K30, aspartam, natrium benzoat, dan N-aryl sulfat. Nah, selanjutnya ada khasiat. Jahe merah disebut juga dengan jahe sunti. Salah satu ciri fisik dari tanaman rempah satu ini adalah warnanya. Jahe merah atau Zingiber officinale var. Mempunyai kulit timpang yang berwarna hijau kemerahan dengan bagian dalam yang berwarna merah muda sampai kuning. Rempah satu ini sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Nah, ekstrak jahe merah juga dapat melindungi sistem pencernaan dari bakteri sehingga mencegah dari masalah pencernaan seperti sakit perut, dan agen antibakteri yang ada dalam jahe dapat melawan bakteri jahat. Tak hanya itu, kehangatan yang diberikan oleh jahe juga dapat menenangkan pencernaan
kehangatan yang diberikan oleh jahe juga banyak dimanfaatkan untuk mengatasi flu dan pilek. Nah, di sini ada cara pembuatan. Cara pembuatannya, pembuatan ekstrak limpang jahe merah. Larutan yang digunakan untuk mengekstraksi jahe merah adalah alkohol 70%. Ekstrak diperoleh dengan cara perkolasi. Cara pembuatannya sebagai berikut. Ditimbang serbuk rimpang jahe merah sejumlah 500 gram dimasukkan dalam suatu bejana. Dibasahi dengan larutan penyari sebanyak 170 ml, kemudian bejana ditutup dan didiamkan selama 3 jam. Kemudian dipindahkan sedikit demi sedikit ke dalam perkolator sambil tiap kali ditekan hati-hati dituangi cairan penyari secukupnya sampai cairan mulai menetes. Dan di atas simplisia masih terdapat selapis cairan penyari. Tutup perkolator. Biarkan selama 24 jam. Cairan dibiarkan menetes dengan kecepatan 1 ml per menit dan ditambahkan secara berulang-ulang cairan penyari secukupnya sehingga selalu terdapat selapis cairan penyari di atas simplisia. Hal tersebut dilakukan hingga jika 500 mg perkolat yang keluar terakhir diuapkan tidak meninggalkan sisa filtrat yang diperoleh, kemudian diuapkan pada suhu tidak lebih dari 50 derajat Celcius hingga konsistensi yang dikehendaki, kemudian ditambahkan aerosil ke dalam ekstrak kental hingga ekstrak kental menjadi serbuk. Nah, kira-kira selanjutnya pengemasan. Contohnya seperti ini kira-kira. Lalu ada metode uji pemastian mutu, hasil pengamatan kromatografi lapis tipis. Dan ini ada hasil uji mutu granul. Lalu hasil uji mutu fisik tablet, hasil uji keseragaman bobot tablet ekstrak limpang jahe merah. Ini dapat dilihat pada tabel 8. Dan ini ada uji kekerasan tablet. Uji ini dilakukan untuk menggambarkan ketahanan tablet terhadap tekanan, goncangan maupun pengikisan selama proses produksi. Pengemasan, transportasi ataupun distribusi hasil uji kekerasan tablet rimpang jahe merah menunjukkan bahwa semua formulasi di atas memenuhi syarat. Ada rancangan biaya penutup. Ini daftar pustaka. Ini lampiran rancangan anggaran biaya, bahan habis pakai, peralatan penunjang, dan operasional kegiatan. Nah, sekian yang saya dapat jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.